Hai halo, selamat datang di Mind8 TV, sebuah kanal yang membahas dunia seni dan media audiovisual. Di dalamnya termasuk vlog, film, televisi, dan konten kreatif. Di vlog kali ini akan membahas sebuah review film horor Indonesia, KKN di Desa Penari. Film yang mengajarkan hormati adat istiadat setempat, jangan sembrono. Tapi sebelum saya lanjutkan pembahasannya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya supaya kamu tak ketinggalan dengan review film berikutnya. Best cerita film ini berawal dari hebohnya cerita horor di jagat Twitter tahun 2019 yang diposting oleh akun anonim Twitter Simpleman81378523 sehingga memicu pembicaraan yang sangat nge-hype alias viral, sampai akhirnya jadilah film KKN di Desa Penari. Walau penayangan film ini sempat terhalang oleh pandemi sebanyak 2 kali, akhirnya film ini ditayangkan di bioskop tepat 30 April 2022. Penayangannya sendiri menggunakan 2 versi uncut dan versi 13+. Bahkan akan segera tayang versi extend, di mana pada versi ini, film KKN di Desa Penari akan menampilkan lebih banyak adegan tambahan. Yang sebelumnya, berbagai adegan itu gagal lolos proses editing, hingga akhirnya tayang di bioskop dan TV platform digital. Dalam versi extend ini, film yang diproduksi oleh Manoj Punjabi dan disutradari oleh Awi Suryadi itu memiliki durasi 40 menit lebih lama dibandingkan versi sebelumnya, dan dijadwalkan tayang serentak pada 29 Desember 2022. Versi ini disebut akan lebih menyeramkan bila dibandingkan 2 versi sebelumnya. Luwih dawa, luwih medeni, lebih panjang, lebih menakutkan. Semoga ya. Sebagai bekal sebelum kamu menonton film KKN di Desa Penari versi extend, saya akan bahas sedikit reviewnya, dan begini sinopsis filmnya. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan kami. KKN ini tidak berjalan seperti yang kami harapkan. KKN di Desa Penari berkisah pada 6 mahasiswa, yaitu Nur, Tisa Biani, Widya, Adinda Thomas, Ayu, Agnini Haq, Bima, Ahmad Megantara, Anton, Calvin Jeremy, dan Wahyu Fajar Nugraha yang melaksanakan kegiatan KKN atau kuliah kerja nyata di desa yang menyimpan kisah misteri tersendiri. Setelah menempuh perjalanan sampai ke desa, sekelompok mahasiswa itu langsung disambut hangat dan diajak berkeliling oleh Pak Prabu, Kiki Narendra, kepala desa setempat yang memberitahu mereka seputar desa yang akan mereka tinggali selama 6 minggu. Dan memberikan aturan-aturan yang harus mereka patuhi, termasuk gapura terlarang yang tidak boleh dilewati. Awalnya kegiatan KKN ini berjalan lancar, hingga satu persatu dari mereka mulai merasakan kejanggalan dari desa tersebut, dan mengalami kejadian-kejadian aneh yang menimpa mereka. Nur akhirnya menemukan fakta bahwa salah satu dari mereka melanggar aturan yang paling fatal di desa tersebut. Nah, lebih lengkapnya silakan tonton di bioskop terdekat atau kamu nonton langsung di TV platform digital. Mari kita bahas dari 3 unsur pembangun film yang ada di film tersebut. Yang pertama, dari unsur naratif. Alur cerita film KKN di Desa Penari ini agak cepat dengan langsung mengambil 2 sudut pandang tokoh karakternya, sama seperti kisah aslinya yakni Widya dan Nur. Kedua sudut pandang tokoh ini jelas diperlihatkan kepada penonton untuk memberikan detail dari setiap kejadian yang terjadi oleh sekelompok mahasiswa itu. Plot yang disuguhkan dari film ini hanya menggunakan plot tunggal yang mudah dipahami oleh para penonton. Alur cerita film ini sebenarnya juga tidak berbelit-belit amat, namun cukup membosankan. Bahkan, alur cerita film ini kadang seperti kehilangan fokus, akan menceritakan tentang apa, atau mungkin saking terlalu banyak yang harus dijelaskan. Walau begitu, di sana pun akhirnya sang sutradara film menguatkan karakter dalam setiap tokoh agar cerita yang disajikan cukup menarik. Secara umum, dari segi akting para pemain film KKN di Desa Penari ini mampu menghidupkan para karakternya, walaupun sebenarnya masih bisa didevelop lagi lebih matang. Misalnya dengan tokoh Ayu.
nggak perlu diragukan lagi. Akting dan pembawaan Agni Nihak, aktris yang dulunya merupakan atlet ini, memang bisa menjadi sosok yang menggoda dengan cara yang wajar, nggak berlebihan, sesuai porsi anak kuliahan. Sayangnya, tokoh Ayu developnya kurang maksimal, masih terlihat kaku dalam beberapa dialog. Juga saat adegan dia menari-nari, padahal masih sangat bisa dimaksimalkan. Namun, cukup tertutupi oleh adegan tokoh antagonisnya, yakni Badara Wuhi yang diperankan oleh Aulia Sarah. Secara umum, unsur naratif cerita dalam film KKN Desa Penari dikemas layaknya thread Twitter dengan build-up yang perlahan dan tetap rapi. Semua hal mengenai misteri terkait KKN pada desa tersebut dibangun dengan baik, tanpa menggunakan plot twist yang saat ini tampaknya sudah sangat umum. Akan tetapi, temponya yang cenderung lambat menjadikan film ini tampak melelahkan, terutama versi uncut yang menawarkan durasi lebih panjang ketimbang versi aslinya. Lalu, bagaimana dengan versi extend? Tunggu tanggal tayangnya ya. Dan bagaimana dari unsur sinematik dan miss and scene-nya? Singkat kata, film KKN di Desa Penari ini sebenarnya peruntukannya memang komersil banget. Sehingga mulai dari penggunaan shot, latar atau setting, kostum dan wardrobe, serta make up dibangun dengan look yang tidak rumit, cenderung natural dan apa adanya. Hal ini bisa dilihat dari pemilihan size shot, kamera angle, dan kamera movement cenderung flat, bahkan tak memiliki daya sinematik yang kuat. Jika diperhatikan dengan seksama, di beberapa adegan hutan malam bahkan dibuat terang seperti siang hari, tak terlihat malam yang gelap atau mencekam sunyi. Agaknya ini untuk mencari aman visual, supaya pada saat tayang di bioskop tak mengganggu penonton, apalagi bila ditayangkan di televisi. Beberapa adegan juga tak kayak angle kamera, yang minimal untuk menambah visual penonton sebagai bahan imajinasinya. Di unsur musik atau scoring, iringan gamelan pada beberapa adegan dan nuansa tempatnya yang mistis juga meningkatkan intensitas horor di film ini. Meski begitu, permainan kameranya yang tampak tidak konsisten dan jumlah jump scare-nya yang tampak terlalu banyak justru seakan menjadi pedang bermata dua. Berpotensi membuat horornya lebih banyak mengerikan atau bisa juga menurunkan elemen tersebut secara drastis. Penggunaan editing tidak cukup konstruktif, lebih terlihat mengikuti alur yang dibuat dari cerita aslinya, yakni Twitter. Jadi, jangan kaget melihat film ini seperti membaca potongan-potongan tweet yang mengalir begitu saja. Dan akhirnya yang paling saya suka dari pemikiran film ini adalah KKN di Desa Penari merupakan film yang syarat akan pesan moral dan ajaran tata krama yang kental. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Meski dengan cerita yang sudah tidak asing, KKN di Desa Penari berhasil memvisualkan sebagian besar cerita viral yang hanya terhenti di imajinasi para pembacanya. Akting para pemain, sinematografi yang cakep, dan musik latar belakang yang pas dapat menutupi sebagian kecil dari kekurangan film ini.